Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Terima kasih banget ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor mau ngajak kita memuji Tuhan. Pujian yang kemarin Pastor bawakan itu memberkati. Sebelum Pastor mendengar kesaksian kemarin, ada satu ibu yang divonis dokter kanker. Kalau tidak salah detail itu kanker serviks. Ya, dan dia saksi kemarin sambil lompat, sambil menangis, sambil bersuka cita, dia sudah disembuhkan. Puji Tuhan. Pujian ini Pastor bawakan kemarin dan jadi berkat, dan sekarang Pastor bawakan bagi seluruh pemirsa sekalian. Pasti udah gak asing lagi kan? Surya pasti bersinar di balik masalahmu, pasti Tuhan tolong. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat tetap tersenyum, tetap ibadah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Yeay. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini saya melihat Tuhan banyak sekali menolong. Kita lihat doa-doa. Di balik masalah, percayalah, ada surya pasti bersinar. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, hore, tetap ibadah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan.
Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Bahala, surya pasti bersinar, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Yesus itu setia, tak tinggalkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi ya, Pastor membawakan pujian ini. Yang dengar, yang ikut nyanyi, yang menikmatinya, pasti dikuatkan, pasti mendapat berkat rohani, dan pasti imannya akan semakin teguh berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Percaya deh, saya udah ngalami di balik pergumulan kita, lewat doa-doa, kita akan melihat pertolongan Tuhan datang. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berdoa ya, tetap berdoa. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Yes, puji Tuhan. Halo semuanya, semakin ramai nih, tentu berarti semakin banyak yang mengalami kasih Tuhan lewat pelayanan ini. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, ingat, tetap tersenyum, tetap percaya ya, tetap percaya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik papan, surya bersinar di balik papan, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik papan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar
di balik awan. Iya, ada yang sebut Medan, Tondano, Makassar, di mana saja kebaikan Tuhan pasti bersinar di sana. Amin. Tuhan itu setia, tak tinggalkan kita. Halo kakak Parling Sitanggang, puji Tuhan kemarin ketemu sama keluarga terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Datang dari Bandung, iya. Puji Tuhan. Bagaimana ibadah Bapak Ibu sekalian kemarin? Pasti keren, pasti luar biasa, pasti semar dengan puji-pujian, pasti deh dipenuhi jiwa-jiwa setiap rumah Tuhan dimanapun ibadah. Karena dimana Tuhan tinggikan, di situ Tuhan menarik banyak jiwa-jiwa datang memuji menyembah Dia. Bukan menyembah gereja, bukan menyembah sinode, bukan menyembah nama, bukan menyembah hamba Tuhan, tapi datang menyembah Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, luar biasa banget. Yeay. Kemarin juga banyak sekali kesaksian-kesaksian. Namun hari ini tadi subuh saya senang sekali karena saya mendapat pengertian. Dan ini sangat baik buat saya. Apakah itu? Begini. Rata-rata orang-orang yang datang ikut ibadah di Geraha YHS Balikpapan atau dalam jumlah lebih luas lagi, rata-rata orang-orang yang meminta pelayanan doa dari hamba Tuhan. Dalam hal ini ya jadi saya Pastor Andy melayani, mendoakan. Rata-rata mereka semua senang hati. GR nih, biarin aja bilang GR, tapi ini yang saya lihat, ini yang saya dengar, ini yang saya baca kesaksian. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa meminta doa di hamba Tuhan itu mereka boleh dikuatkan. Jadi mengenai mereka langsung sembuh, dipulihkan, atau belum sembuh, mereka semua senang hati. Why? Karena mereka sudah memiliki pengertian yang benar. Dan ini senang saya, dan ini baik buat saya. Mereka berbondong-bondong ramai dari kota-kota, bahkan dari luar kota, luar negeri datang. Mereka datang meminta doa dari hamba Tuhan. Namun yang pasti mereka sadar bahwa dari Tuhanlah kesembuhan itu. Yes, ini udah benar. Puji Tuhan. Mereka tahu, mereka sadar, mereka imani, mereka yakini bahwa dari Tuhanlah datang kesembuhan. Hamba Tuhan didatangi atau dikunjungi tempat pelayanannya. Mereka hanya meminta bantuan, dukungan, doakan, doain mereka. Karena ternyata yang saya dengar, saya lihat kesaksian, bahkan ada
yang setelah didoakan beberapa bulan, bahkan ada yang beberapa minggu meninggal dunia. Tetapi saya kembali dengar kesaksian dari keluarga terdekatnya, anaknya, mama berpulang dengan damai. Yeay! Karena kerinduannya minta didoakan oleh hamba Tuhan sudah tercapai. Ada kayak gini Bapak Ibu. Ada juga yang divonis dokter 4 bulan umurnya. Setelah didoakan, dia sehat sampai 5 bulan. Lalu berpulang. Tapi dalam 5 bulan kesaksian keluarganya, dia senang sekali. Dokter vonis 4 bulan, Tuhan kasih 5 bulan. 5 bulan sehat. Dokter vonis 4 bulan memburuk keadaannya, Tuhan kasih bonus 5 bulan sehat. Dan Tuhan jemput kembali ke pangkuannya. Banyak kisah-kisah yang kalau pastor ceritakan seharian tidak selesai. Tapi inti sarinya adalah saya senang karena begitu banyak orang-orang yang berkesempatan datang di kebaktian kemarin. Ya entahlah minggu depan, saya tidak tahu. Hari esok bukan punya saya bersaksi hari kemarin, saya bersaksi apa yang saya alami. Saya tidak pintar cerita, saya hanya bicara apa yang saya rasakan. Minggu depan saya tidak tahu apakah masih ada yang datang, ramai, suka datang, tidak tahu. Saya juga tidak ambisi untuk saudara datang rame-rame, kumpul-kumpul, enggak. Kalau sudah tidak ada yang datang, nanti saya yang datang ke saudara. Saya yang ke kota-kota. Amin. Ya, tadi sedikit cerita ya, dan bagaimana pastor doa-doa dan pengalaman pelayanan kemarin yang menguatkan. Dan salah satunya saudara sudah nonton videonya kemarin udah naik bagaimana satu ibu cancer dan dia sembuh. Saya langsung tanya, dan kejadian depan orang banyak, tidak ada privat-privat, tidak ada namanya pribadi, di depan orang banyak dia cerita, dan saya ajak ayo cerita lebih banyak orang di atas, di tribun atas, dia cerita kanker saya sudah sembuh. Dan saya tanya depan orang banyak, apakah ibu ini hanya perasaan ataukah bagaimana? Dia bilang dia sudah cek dokter dan dokter menyatakan sembuh. Waktu didoakan dia merasakan kanker itu hilang, tapi dia tidak berhenti. Dia cek ke dokter dan dokter menyatakan kankernya sembuh. Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik. Tuhan akan meneguhkan setiap kesaksian-kesaksian mereka dengan tanda-tanda keajaiban karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap mereka.
Yang saya alami dalam pelayanan ini ya, ada orang sakit sembuh, mereka senang. Ada yang belum sembuh, mereka juga senang gitu. Karena mereka bersyukur sudah didoakan. Mereka percaya Tuhan yang memberi kesembuhan. Hamba Tuhan hanya membantu mendoakan. Maka kalau saudara-saudara yang sudah sembuh, tidak usah mengidolakan hamba Tuhan siapapun, termasuk Pastor Andy. Karena saya tidak pernah sedikit pun berperang serta dalam kesembuhanmu. Saya hanya membantu karena memang seharusnya lah hamba itu mengabdi kepada tuannya. Dan kalau saudara mau kasih pujian, kasih korban syukur, kasih ucapan terima kasih, yang paling top, yang paling layak, yang paling pantas, terima ya Tuhan saja. Sekarang Pastor mau ajak kita untuk membaca, merenungkan beberapa bagian firman Tuhan tentang janji Tuhan, keajaiban, kasih setianya, dan apa yang kita dengar sebentar lagi kiranya membawa setiap hati percaya Tuhan, dan juga mari kita bersaksi akan kebaikan Tuhan. Macam-macam deh. Sudah sekarang kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Firman Tuhan buat saudara terkasih, selamat mendengarkan. Tuhan meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ayat ini sangat indah, dan ayat ini membawa setiap kita mestinya, ayo kita bersaksi. Bersaksi itu banyak, tapi yang utama adalah bagaimana Tuhan Yesus Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, dan menyediakan rumah di sorga. Lalu yang lain itu kesaksian-kesaksian. Bagaimana waktu saya sakit Tuhan sembuhkan. Waktu mama saya sakit, kita doakan. Mama saya mungkin belum sembuh secara instan, tapi mama saya sekarang kuat. Dia tetap bersyukur, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saya menyapa mama yang dibawa oleh anaknya kemarin dari Purwokerto. Pastor mendoakan kesehatan mama pulih kembali dalam berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Mama ini tentu sangat bahagia karena punya anak yang anak yang baik.
yang dia rela untuk kesibukan kantor atau apa gitu menemani mama untuk dibantu doakan oleh hamba Tuhan, dalam hal ini Pastor Andy. Terima kasih, sebuah kehormatan banget ya. Selamat kembali di kota-kota Bapak Ibu sekalian yang datang dari luar kota. Kayaknya kemarin kalau lihat liputan dari video Pak Denny itu banyak kota ya, ada juga dari mana ya, dari Jakarta, dari Malang, dari Ambon ya. Puji Tuhan, kembali ke kota masing-masing dan pasti deh ada damai dan sejahtera. Amin. Makasih ya Pastor Andy, minta maaf nggak bisa kasih macam-macam ya, hanya bisa kasih ibadah bersama-sama dan kasih doa dan berkat-berkat rohani. Belum bisa kasih yang lain-lain gitu. Puji Tuhan ya. Nah, di sini firman Tuhan mengajak kita untuk mari kita memberi kesaksian. Yang pertama, kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, mengampuni kita, yang dilakukan di kayu salib di Bukit Golgota. Yang berikutnya kesaksian-kesaksian, bagaimana yang lemah dikuatkan, bagaimana Pastor Andy yang tadinya membangun pelayanan ini, pergumulan ekonomi, akhirnya step by step saya berdoa, saya melangkah, saya percaya Tuhan mulai berkati kebutuhan pelayanan, Tuhan cukupkan ya, betul-betul Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan, dengan berkat Tuhan, dan sampai hari ini pelayanan ini hadir, bisa melayani banyak orang, itu betul-betul berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Dan lewat video ini Pastor mau cerita bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberkati. Dan firman Tuhan itu betul-betul nyata. Pelayanan ini dipimpin oleh iman, bukan oleh mamon. Orang benar itu, Tuhan pernah bilang di kitab Mazmur, tidak akan kekurangan, juga tidak akan minta-minta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau engkau percaya dirimu orang benar, maka engkau hidup tidak akan meminta-minta. Engkau akan dicukupkan. Belajar juga mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Lebih baik kita mengucap syukur daripada mengeluh. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, supaya engkau tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan. Puji Tuhan. Karena Tuhan akan meneguhkan setiap kesaksian-kesaksian imanmu menurut kekayaan penyataan kuasanya dan karunia Roh Kudus yang diberikan kepadamu. Satu contoh bagaimana di kitab Ayub. Ayub itu dia mengalami pergumulan yang berat banget terhadap keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya. Kita baca kitab Ayub pasal 5
ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ayub pasal 5 ayat 9 sampai 11. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Jadi tidak ada lagi istilah minder, malu. Tuhan beda-bedakan, saya tidak bisa apa-apa. Baca tuh ayat 11. Tuhan menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Jadi mulai hari ini jangan lagi kau hinakan dirimu, karena Tuhan saja mau mengangkat derajatmu. Barang siapa yang menghinakan dirinya, dia menolak karunia Tuhan. Dia adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur. Dia tukang komplain. Stop menghinakan dirimu. Rendah hati itu beda sama rendah diri. Pastor Randy mengasihi orang-orang sakit, orang-orang susah. Saya respect dengan orang-orang kaya, tapi di mata saya semua orang sama dan saya layani tanpa beda-bedakan. Tidak perlu saya terlalu seperti orang-orang pada umumnya yang saya lihat. Kalau ketemu orang-orang kaya langsung kayak gimana gitu. Oh, nggak usah menghinakan dirimu sendiri. Tuhan yang mengangkat kita, bukan manusia. Saya ketemu orang kaya, orang biasa, sama saja. Saya respect, saya hargai semua mereka. Tapi nggak perlu kita kalau pas lihat orang kaya gitu langsung, aduh, iya karaeng lompoa. Oh, Pak Mopo orang kakodong, dia bungkuk-bungkuk gitu. Ngapain? Kalau engkau buat itu, cek kembali. Tidak perlu kita menghinakan dirimu. Tapi kan saya orang tidak mampu, saya orang rendah, saya orang miskin. Kita udah baca ini. Tuhan itu bahkan mau menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Lantas kenapa kamu sendiri menghinakan dirimu hari-hari? Kalau mau sujud, kalau mau merendahkan hatimu kepada Tuhan. Saya kadang lihat itu, saya pakai bahasa Makassar, pakat balisi sekali ki. Terlalu jabe-jabe ki. Terlalu dibikin-bikin. Itu kate, mari ki biasa aja kelas. Kita semua sama. Saya mengajar di live streaming, semua kita sama. Yang tinggi jangan merasa sombong, yang rendah jangan merasa hina. Semua sama di mata Tuhan. Bahkan di sini Tuhan bilang apa? Yang hina Tuhan mau tempatkan di tempat yang derajat yang tinggi. Kalau Tuhan saja mau tempatkan di derajat yang tinggi, kenapa kita menghinakan diri terus?
Berhenti menghinakan dirimu dan mulailah bersaksi, Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu perkasa. Amin. Amin. Kok aminnya tidak kedengaran? Iyalah, ini kan live stream, Pastor, bukan onset. Maju, kitab Mazmur pasal 77 ayat 11 sampai ayat 15. Puji Tuhan. Firman Tuhan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ingatlah sampai hari ini Tuhan menolongmu, Ebenezer. Memang saya tidak tahu hari ini, setelah menit ini apa yang terjadi. Bahkan saya belum tahu tentang hari esok. Tetapi saya bisa cerita kepada saudara apa yang sudah terjadi di hari kemarin. Bagaimana Tuhan sudah menolongku. Bagaimana Tuhan sudah menolong banyak orang lewat pelayanan ini. Saya hanya dulos, saya hanya saluran, saya hanya keset. Tapi saya beritakan pertolongan Tuhan. Kitab Mazmur mencatat sejak zaman purbakala. Sejak zaman purbakala, ingatlah keajaiban Tuhan itu real dan nyata. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Yes. Banyak kesaksian, Tuhan sudah menolong saya. Jangan lagi minder. Jangan lagi merasa minder. Beda ya, rendah hati sama minder. Ayo, saya baca komentarnya. Apa perbedaannya rendah hati dengan minder? Kita kadang-kadang belum bisa membedakan. Pastor baca lagi ya, ayat berikutnya. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Kurenungkan firmanmu siang dan malam. Ya Tuhan, jalanmu adalah kudus. Tuhan, manakah yang begitu besar seperti Tuhan kami? Engkaulah Tuhan yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu. Haleluya! Bani Yakub dan Bani Yusuf Selah. Ada kata Selah di dalam Alkitab, itu artinya sebetulnya tidak usah kita baca, tapi kita ngerti ketika tulisan Selah, kita diam dan renungkan. Luar biasa, Tuhan sudah menyelamatkan umatnya, dan saya adalah umatnya. Tuhan bukan hanya menyelamatkan umatnya, Dia sertai dengan tanda-tanda keajaiban. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, lewat pelayanan ini, lewat Injil yang kita baca setiap hari, lewat perenungan Bible, kita
harusnya sadar, ingat, bangkit, dan percaya, dan berdeklar bahwa keajaiban kesembuhan, keajaiban Tuhan, keajaiban firman Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata dan masih terjadi sampai hari ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu hidup selama-lamanya. Dia mati hanya 3 hari. Dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Maka kuasa firman-Nya berlaku sampai selama-lamanya. Sehingga saya melihat dalam pelayanan yang Tuhan percaya kesembuhan ini, orang-orang sakit itu sembuh. Orang-orang yang tadi di kursi roda sudah mulai berjalan. Yang ada gangguan penyempitan di bagian otaknya disembuhkan. Yang sudah koma berbulan-bulan sekarang bisa pulih, sadar, dan membaik. Bahkan ada yang sudah sehat totality. Puji Tuhan. Saya bersaksi bagaimana pelayanan ini Tuhan mencukupkan. Karena Dia yang kaya, bukan saya yang kaya. Dia yang kaya. Dia mencukupkan pelayanan ini sehingga bisa hadir jadi berkat banyak bagi orang-orang sakit, bagi orang-orang susah. Yes, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, satu ayat lagi Pastor mau bacakan, ya. Kitab Mazmur pasal 89 ayat yang kelima. Wah, hari ini banyak ayat-ayat yang Pastor bacakan. Ya, Kitab Mazmur pasal 89 ayat yang kelima. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Pastor bacakan ya. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-Mu. Ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Puji Tuhan. Kita semuanya jemaat Tuhan, umat Tuhan yang kudus. Kiranya apa yang Pastor sharing ini, ya, membaca Bible, kesaksian, sharing-sharing ini menguatkan saudara-saudara sekalian di hari Senin ini, masuk hari yang baru dengan penuh syukur dan sukacita. Ayo, siapa yang merasa terberkati apa yang Pastor bacakan firman Tuhan, kesaksian dan sharing-sharing ini? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu juga bisa kalau bersedia diputar ini di keluarga terkasih, seperti misalnya contoh saya sebut nama Christian Samuel yang lagi koma di rumah sakit, yang atau lagi pemulihan kesehatan, mungkin nggak dengar live-nya, saudara bisa putarkan ini didengar sehingga firman ini kehidupan, firman ini memberi kemenangan. Di mana ada kemenangan, di mana ada firman, di situ ada kemerdekaan. Putarin, ya. Saya bicara ini hanya bertujuan supaya saudara bisa jadi berkat, bukan saudara supaya saya banyak view-nya, enggak. Kalau perlu saudara download aja sehingga tidak view-nya nanti makan internet, makan data, kasihan. Ya, tapi saya rindu pelayanan Tuhan ini bisa menjadi berkat lebih banyak orang. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa Pastor share di hari Senin ini.
Sekarang kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh dengar kesaksian, kami boleh membaca firman Tuhan, dan kami sungguh sangat disegarkan, dikuatkan, mendapat pencerahan, dan merasa diberkati dengan apa yang kami baca tentang keajaiban firman-Mu. Biar setiap hati, setiap pribadi ini yang terkasih, terpanggil, yuk kita bersaksi akan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang utama tentang keselamatan, pengampunan Tuhan sudah berikan kepada kita, keluarga kita, dan yang berikutnya kesaksian hari-hari. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hal kesehatan, pekerjaan, keluarga, banyak hal. Intinya ketika kau bersaksi tentang imanmu, Tuhan itu tidak tinggal diam, Dia bekerja dan beri engkau penyertaan karunia Roh Kudus dan meneguhkan kesaksian imanmu untuk banyak orang juga boleh dikuatkan. Amin, amin, amin. Yeay, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saya serahkan memberkati air minum saudara-saudara sudah disiapkan. Air putih ini adalah air biasa. Berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang minum dari air doa ini dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka percaya keajaiban kesembuhan, maka urapan air doa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus mengalir di tubuh mereka, tubuh Anda atau saudara-saudara yang engkau berikan secara cuma-cuma kepada mereka. Ingat, kuasa Tuhan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau itu terjadi, maka kuasanya tidak lagi bekerja. Itu banyak tercatat di dalam buku Kisah Para Rasul. Ya, apapun namanya, di label apapun, dikasih caption apapun, namanya kuasa Tuhan, doa itu tidak bisa diperjualbelikan. Harap jelas ya, dan ini pelayanan adalah cuma-cuma. Kemarin Pastor bagikan banyak banget. Dan bahkan ada lebih, mereka yang minta untuk anaknya, untuk keluarganya, silahkan kalau ada lebih. Tapi semua itu gratis. Ya, tentu dengan kemampuan Pastor Randy sebagai hamba Tuhan, saya bukan pebisnis, bukan pengusaha. Jadi ada berkat saya dapatkan, saya selalu belajar setia menyalurkan karena ada orang-orang lain membutuhkan. Air ini sudah diberkati, jadi berkat buat tubuh orang-orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anginnya keluar, berkatnya masuk, kesembuhannya masuk. Amin. Puji Tuhan. Sekarang Pastor berdoa, mohonkan berkat Tuhan di tubuh orang-orang yang sedang sakit. Saudara mau didoakan, rindu didoakan diberkati tubuhnya, angkat tangan saudara. Setiap tangan yang terangkat saat ini, Pastor Andy membantu mendoakan. Aliran kesembuhan
mengalirlah di tubuh mereka yang sedang sakit. Radang, infeksi, virus clear dari tubuhmu. Stroke, cancer, tumor, syaraf terjepit, gangguan keropos tulang, penyempitan pembuluh darah di kepala, kaki, tulang, lutut, mata, telingamu yang ada gangguan kesehatan, be healed in Jesus' name. Virus di dalam tubuhmu, di dalam darahmu, bakteri, jamur, kuman, clear in Jesus' name. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Kami terima pemulihan, kesehatan, dan kesembuhan di tubuh kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya sudah doakan semua kita boleh mendapat berkat-berkat rohani, berkat lawatan jamahan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Juga saya ucapkan kalimat doa ini, diberkatilah engkau, anak-anakmu, dan keluargamu terkasih, pekerjaanmu, buah tanganmu, apa yang kau rintis, apa yang kau kerjakan, apa yang kau upayakan, semuanya boleh menjadi berhasil. Hore! Makasih atas gift yang diberikan di TikTok, juga yang diberikan bintang dari Facebook, dan juga pemberian stiker dari YouTube. Makasih banget semuanya. Semangat banget ya, semangat, yeay, banget. Masuk hari yang baru dengan kekuatan dari Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan sukacita, dengan kebenaran, dengan kedamaian, dengan kepercayaan diri, dan lagi minder-minder ya. Karena ingat, Tuhan saja mau mengangkat derajat orang hina di tempat yang tinggi. Sekarang kita melangkah dan percaya. Yes! In Jesus' name, masuk hari yang baru, semua sehat-sehat, panjang umur, diberkati. Ya sudah, itu saja ya. Bless you, dadah semuanya. Ingatlah, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.